Is it okay if I'm to say I'm catching feelings from all the dealings? Am I astray? What do you say? How are you feeling? Is it the same? I hope you're not planning to waste my time. To my surprise, that was her reply. Now we vibe. It's been a while and such a ride, stars align. Oke guys, kembali lagi di channel gua. Kali ini gue ingin menginfokan hasil pertandingan Liga Champions lagi guys ya. Tadi malam guys ya, seru-seru. Kejutan juga guys di pertandingan tadi malam. Udah guys, nggak usah banyak basa-basi lagi. Mari kita tengok, check it out. Kita ke pertandingan Atalanta melawan Young Boys. Atalanta menang 1-0 atas Young Boys ya guys ya. Dimana golnya dicetak oleh Pessina guys ya. Atalanta vs Young Boys ini tadi malam ditayangin nih guys ya di TV ya guys ya. Atalanta tampil dengan formasi 3-4-2-1 guys ya. Di ujung tombak ada Zapata guys ya. Dan Young Boys tampil dengan formasi 4-3-3 guys. Padahal baru menang lawan MU udah keok lagi guys ya Young Boys. Dan ini pemain pengganti yang dibawa kedua tim guys ya. Kita beralih ke statistik, memang Atalanta patut menang ya guys ya. Dengan 13 tendangan berbanding 3 milik Young Boys dan 7 mengarah ke gawang dan Young Boys hanya 1 ya guys ya. Penguasaan bola juga Atalanta unggul 65% berbanding 35% dan akurasi operan juga Atalanta masih unggul 607 berbanding 340 guys ya. Lanjut ke pertandingan Zenit vs Malmo. Zenit berhasil menang 4-0 ya guys ya atas Malmo. Grup D ini mereka guys ya. Dan Zenit tampil dengan formasi 3-4-3 guys ya. Dan Malmo, klub Swedia ini tampil dengan formasi 5-3-2 guys ya. Dan ini skuad yang dibawa mereka, skuad cadangannya guys ya. Beralih ke statistik ya, kita lihat guys ya. Zenit melepas tendangan 24 kali di mana 9 ke gawang dan Malmo 11 kali dan hanya 3 yang ke gawang ya guys ya. Penguasaan bola Zenit unggul 55% berbanding 45% ya guys ya. Jumlah operannya juga masih unggul Zenit ya guys ya. Mantap Zenit. Lanjut ke match Wolfsburg PS versus Sevilla. Imbang ya guys ya, satu sama mereka. Dimana Sevilla dicetak oleh Rakitic. Kita ke formasinya. Wolfsburg tampil dengan 4-2-3-1 dan Sevilla dengan formasi sama 4-2-3-1 juga guys ya. Ujung tombak Rafa Mir. Dan ini skuad penggantinya guys yang dibawa kedua tim. Kita beralih ke statistik ya guys ya. Wolfsburg mencetak 9 tendangan berbanding 10 milik Sevilla dan Wolfsburg hanya 2 ke gawang dan Sevilla 4 ya guys ya. Penguasaan bola juga Sevilla unggul 70%. Mantap juga Sevilla nih. Ini salah satu grup neraka juga guys ya mereka nih. Lanjut ke match Bayern Munchen vs Dinamo Kiev. Kalau ini mah udah nggak perlu dikomentari lagi guys ya. Lawannya Bayern, ya udah pasti jadi mungkin ya kan Bayern kalah. Dengan apalagi Barcelona aja nggak bisa lewat ya. Kita ke susunan pemain. Bayern Munchen tampil dengan formasi 4-2-3-1 di mana ujung tombaknya masih Robert Lewandowski ya guys ya. Dan Dinamo Kiev juga tampil dengan formasi 4-2-3-1 juga. Ujung tombak Harmas ya guys ya. Ini pemain pengganti yang dibawa kedua tim ya guys ya. Kali ke statistik ya. Udah bisa dilihat kan guys ya. Statistiknya Bayern unggul jauh dengan 22 tendangan berbanding 6 dan Bayern melepas 8 ke gawang dan Dinamo Kiev hanya 2. Penguasaan bola juga guys. Bayern unggul dengan 64% berbanding 36%. Operan juga lebih banyak Bayern 699% berbanding 404% ya guys ya. Menurut gua Bayern Munchen nih tahun ini masih salah satu tim favorit juara guys ya dengan skuadnya guys ya. Kompak banget menurut gue ini guys ya. Komposisi pemainnya. Daripada PSG menurut gue lebih baik Bayern nih guys ya. Soalnya pemainnya walaupun masih sama PSG kalah sultannya tapi mereka ini kompak banget guys ya. Apalagi Müller sama Lewandowski itu gak ada obat guys. Manuel Neuer yang udah usia 35 tahun aja masih hebat ya guys ya. Dia ini salah satu kiper terbaik lah guys ya. Masih oke menurut gua. Keren. Dan di depan ada Robert Lewandowski juga guys ya, masih mencetak gol Bayern nih guys ya. Menurut gua kalau tanpa Lewandowski
mungkin udah nggak tahu lagi gue guys ya. Pokoknya orang ini mantep lah guys ya. Malam juga ada yang mencuri perhatian gue guys ya, Leroy Sané ini guys ya. Tujuannya dia ngumpan sebenarnya guys ya, tapi malah gol boleh. Keren juga dia nih guys ya. Ngumpan tapi gol. Dan dia terpilih sebagai man of the match pertandingan tadi malam guys ya. Duet sama Lewandowski sama Gnabry mantep memang. Lanjut ke match RB Salzburg vs Lille. RB Salzburg menang dengan skor 2-1 atas Lille guys ya. Dan Salzburg ini golnya penalti semua guys ya. Kalau gol Lille ini keren guys ya. Burak Yilmaz tendangan bebas. Memang Opung Yilmaz nih walaupun udah tua masih keren aja guys ya. Yang mantep guys. Juara bertahan Liga Champions Chelsea kalah 1-0 atas Juventus guys ya. Di kandang Juventus Allianz Arena. Emang gue kaget bener nih guys ya. Gue pikir Juventus bakal dibantai soalnya Juventus ini kan klub badut Eropa ya guys ya. Oke, Juventus tampil dengan formasi 4-3-3 guys ya. Dan Chelsea tampil dengan formasi 3-4-2-1 ya guys ya. Dan ini skuad pengganti yang dibawa kedua tim guys. Dari statistik aja Juventus paling kalah dari Chelsea guys ya. 6 tendangan berbanding 16, tapi tendangan ke arah gawang masing-masing cuma 1 guys ya. Penguasaan bola jauh bener. Chelsea unggul 74% berbanding 26% ya. Cuman hoki belum ada di tangan Chelsea guys ya, keberuntungan. Lebih memihak ke Juve. Gol Juve dicetak oleh Federico Chiesa guys ya. Wah, salut juga lah sama badut Eropa ini ya guys ya. Aset masa depannya bagus soalnya Chiesa ini guys ya. Walaupun tadi malam Morata dan Dybala nggak main, cuman dia apik. Ini aset masa depannya Juventus nih guys ya. Chiesa ini keren. Lanjut ke match. Wah, gue nggak tahan guys. Emang ini yang gue tunggu-tunggu dari tadi guys ya. Ini dia, Benfica menang 3-0 guys atas Barcelona. Oke guys, kita ke susunan pemainnya guys ya. Benfica tampil dengan 3-4-3. Barcelona tampil dengan formasi 3-4-1-2 guys ya. Dan ini skuad pengganti yang dibawa guys ya. Beralih ke statistiknya guys ya. Bagaimana Barcelona ini? Astagfirullahaladzim. Aduh, striker pada kemana sih? Apa nggak bisa move on dari Lionel Messi? Benfica melepas 12 tendangan berbanding 8 milik Barcelona. Dan Benfica 6 ke gawang. Barcelona hanya 1 guys. 1 loh guys yang ke gawang. Memang penguasaan bola sih Barcelona ya guys ya, mau operannya guys ya. Cuman pada kemana ini pemainnya? Masa nggak bisa ngelepas tendangan ke arah gawang? Strikernya kemana? Cukup kesian sama Frankie De Jong ya guys ya tadi malam guys ya. Soalnya dia kayak paling kerja keras gue liat tadi malam. Memang mainnya bagus tadi malam Frankie De Jong. Luke De Jong gue heran. Ngapain coba gitu. Benfica memang mental lagi bagus ya guys ya. Selalu menang di berbagai pertandingan. Menurut gue Barcelona lagi sama guys ya. Sama kayak awal Ronaldo ninggalin Real Madrid. Menurut gue bukan salah pemainnya aja guys ya. Pelatihnya ini guys ya. Memang kayaknya harus diganti. Gak cocok sama permain Barcelona guys ya. Kesian melihatnya, malah jadi badut baru di Liga Champions. Tadi malam pemain Benfica ini yang paling gue suka guys ya mainnya. Darwin Núñez nih guys ya. Mainnya bagus bener. Kayak bakal diincar klub-klub besar Eropa deh ini guys ya. Darwin Núñez. Lanjut ke match balas dendam ini guys ya. Setan merah. Manchester United berhasil mencukur Villarreal dengan skor 2-1. Kita ke susunan pemainnya guys ya. MU turun dengan formasi 4-2-3-1. Dan Villarreal dengan formasi 4-3-3 guys ya. Ini pemain yang dibawa mereka ya guys ya. Pemain penggantinya. Kita ke statistik ya guys ya. Ini pertandingan ini sengit banget guys. Banget guys ya tadi malam. Memang saling menyerang ya guys ya. Terbuka gitu. MU dengan 14 tendangan berbanding 15 milik Villarreal. Dan sama-sama 7 ke arah gawang ya guys ya mereka ini. Penguasaan bola juga gak berbanding jauh guys ya. 56% berbanding 44%. Dan juga MU unggul 554 berbanding 442. Dan akurasinya juga masih MU 90% dan 85%.
Gol MU dicetak oleh Alex Telles dan Ronaldo guys ya. Dan Villarreal dicetak oleh Paco Alcacer guys ya. Sebenarnya Villarreal udah unggul duluan ya guys ya. Villarreal nyerang terus ya guys ya. Kayak membabi buta, cuman DG membalas kesalahannya di final Eropa tahun lalu yang enggak gol tendangan penalti itu, dibalas dia dengan save gemilang ya guys ya. Emang patutlah MU ini menang tadi malam ya guys ya. Semangat juangnya tinggi. Ronaldo mencetak gol di menit-menit terakhir guys ya, menit terakhir bener guys ya, detik-detik terakhir Ronaldo lewat assist Lord Lingard ya guys ya, dan dia langsung ke pojok lapangan tuh buka baju tuh guys ya, anjay. Kalau ngomongin Cedo ini nggak ada habisnya guys ya, emang keren banget, panutan gue bener nih guys ya, Ronaldo ini memang mantap Bang Dodo, teruskan mencetak gol lah. Ingin menginfokan klasemen sementara guys ya. Bayern Munchen di grup E di puncak klasemen dengan 6 poin, dan Benfica kedua, ketiga Dinamo Kiev, dan keempat Barcelona guys ya. Barcelona tenggelam setelah tidak mencetak gol dan tidak mendapat poin ya guys ya. Kesian Barca. Goodbye Decul. Di grup F, Atalanta di puncak klasemen dengan 4 poin, kedua Young Boys, ketiga MU dengan 3 poin, dan keempat Villarreal. Get out, get out. Di grup G ada Salzburg di puncak klasemen dengan 4 poin, Sevilla kedua dengan 2 poin, dan Wolfsburg ketiga, keempat Lille. Di grup H, Juventus di puncak klasemen dengan 6 poin, kedua Chelsea, ketiga Zenit, keempat Malmo. Guys, gue juga ingin menginfokan jadwal pertandingan Liga Champions selanjutnya guys ya, pada tanggal 19 Oktober dan 20 Oktober. Kalian lihat ya guys ya, jagoan kalian lawan apa aja dan kapan pertandingan. Kalian lihat aja, itu udah gue tunjukin. Oke. Guys, gue juga ingin menginfokan jadwal pertandingan UEFA Conference League dan UEFA Europa League nanti malam ya guys ya, dan besok. Kalian lihat aja, nanti gue tunjukin ya guys. Guys, ini jadwalnya guys ya, UEFA Europa League nanti malam ya guys ya. Kalian lihat aja jagoan-jagoan kalian lawan apa. Seru-seru juga ini guys ya guys. UEFA Europa League. Ini yang besok jam 2 guys ya. Dan ini UEFA Conference League ya guys ya. Kalian lihat aja jagoan kalian akan apa. Kalau gua sih nunggu Tottenham ya guys ya. Premier League gua seneng sama Tottenham. Ada Harry Kane. Oke guys, gitu aja. Oke guys, segitu aja info dari gua tentang pertandingan Liga Champions tadi malam dan jadwal pertandingan nanti buat nanti malam guys ya. UEFA Europa League dan Conference League. Kalau kalian suka dengan konten gue, silahkan like, comment, dan subscribe. Kalau kalian juga ingin request gue mainin game apa atau pemain bola apa, tulis di kolom komentar guys ya. Jangan lupa follow media sosial gue yang lainnya seperti Instagram gue di @realyudis123 ya guys ya. Oke guys, segitu aja guys ya info dari gue. See you the next video. Stay healthy. Goodbye guys.